kebijaksanaan itu kan ada tiga tahapan, ada tiga jenis. Pariyati, patipati, patiweda. Dari pariyati lah, dari sisi teori. Ketika kita dari tidak tahu menjadi tahu, itu kebijaksanaan kita meningkat. Dari yang tidak mengerti jadi mengerti, itu kebijaksanaan meningkat dari sisi sutamayapanya. Oh ya, seperti ini ya. Oh ya, seperti itu ya. Oh, saya tahu deh, saya sadar deh, saya ngerti deh. Oh, ini damanya seperti ini. Itu kebijaksanaan meningkat di levelan itu, ya. Terus pada saat praktek, oh saya tahu kalau meditasi itu 1 jam itu rasanya gimana gitu. Saya tahu fenomena yang muncul dalam meditasi itu bagaimana. Jadi saya harus mempersiapkan mental saya. Saya tahu bagaimana awal-awal meditasi 5 menit aja udah kayak cacing kepanasan. Sabar, sabar. Jadi saya tahu caranya bersabar. Saya tahu bagaimana caranya dengan tenang mengamati napas. Jadi bagaimana caranya tenang, jangan ikutin pikiran saya. Jadi yang saya pikirkan adalah objek meditasi saja. Oke, tetap bertahan di objek meditasi dengan baik. Itu secara praktek pati-pati saya tahu akhirnya bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa nahan sakit, ya kan bisa ngelewatin rasa sakit. Nah itu kebijaksanaan secara praktek pati-pati. Ketika kita semakin mahir dalam praktek, semakin mahir dalam mengendalikan pikiran, semakin mahir dalam meningkatkan kualitas konsentrasi kita, itu tandanya kebijaksanaan kita bertambah melalui praktek. Artinya cinta mayapanya kita terus bertambah. Oke. Lalu yang bagaimana patiweda penembusan. Ya penembusan melihat sesuatu, merasakan sesuatu dari hasil prakteknya itu sendiri muncul nimitta, ugaha, parikama, ugaha, patibaga nimitta. Lalu masuk upacara samadhi, lalu apana samadhi, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, 6, 7, 8. Lalu akhirnya tingkatan wipasana, nyana-nyana-nyana semua sampai 16 nyana, dan akhirnya menembus Maggapala. Itu kebijaksanaan yang bertambah secara patiweda, artinya bawa nama ya. Secara praktek, secara teori juga tahu, oh begini emosi, misalnya. Oh begini iri hati, teorinya nih, ya kan? Tapi masih kelolosan juga di prakteknya nih, nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan iri hati, nggak bisa ngendalin males, males tahu dinamida begini begini misalnya, tapi males berarti kan kalah tuh di prakteknya tuh. Ya teorinya tahu, tapi prakteknya masih babak belur. Anda tahu bijaksana secara teori, tapi prakteknya nol besar misalnya. Ya itu kan yang mau Anda jawabannya kan ya. Itu indikator-indikator tahu aja gitu. Tahu ini nggak bagus, tapi tetap aja kalau dipikir muncul kurang ngajar nih orang ini. Apa sih dia jahat sama saya gini-gini. Marah ini saya. Namanya juga manusia biasa, namanya juga putujana Bante. Wajar kalau marah Bante. Pandai aja dalam teori, prakteknya nol besar gitu kan. Nah itu, tadi Anda bijak secara teori. Ya, tahu, tapi Anda tidak bijak secara praktek. Ya, kita bisa pahami. Orang tahu teori, kita harus respect juga orang tahu dhamma yang banyak. Ya, kita harus respect. Ya, tapi kita juga harus lihat, oh, tidak orang teorinya tahu banyak, bisa praktekkan itu dengan baik. Ada ya kondisi tersebut. Jadi jangan langsung digeneralis orang yang tahu teori banyak pasti prakteknya bagus. Tidak. Kita harus lihat kondisi kenyataan di lapangan. Karena kalau nggak kita akan kecewa. Karena balik lagi 3 levelan ini ada. Pariyati, patipati, patiweda. Menghasilkan panya, sutamaya panya. Menghasilkan berikutnya cinta maya panya. Dan menghasilkan ya bawana maya panya.
Bijaksana secara teori, mungkin bodoh secara praktek, apalagi penembusan.